Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal bulan ini, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk saudara-saudara sekalian dan menjadi berkat. Kiranya menjadi berkat untuk saudara dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, membawa saudara mengerti lagi tentang Tuhan yang selalu mau memberkati kita. Bila ada ancaman dalam firman Tuhan, itu tujuannya karena dosa menghalangi berkat Tuhan tercurah kepada kita. Jadi maksudnya selalu baik daripada Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah-Mu, minta pertolongan-Mu sekarang ketika mendengarkan firman Tuhan supaya kami mengerti. Bila ada firman Tuhan yang keras, berbentuk ancaman untuk kami, tujuannya ialah supaya kami meninggalkan dosa, dan dengan demikian berkat Tuhan tidak terhambat datang kepada kami. Berkati kami sendiri dengan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-12. Ulangan 28 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Ada banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya
berhutang itu merupakan kutuk. Mungkin sudah katakan, bagaimana tidak hidup dengan berhutang? Sekarang semua hidup dengan kredit. Ingat saudara sekalian, melalui kesempatan ini tolong dengar baik apa yang saya katakan. Perbedaan dengan kredit ialah saudara mampu membayarnya. Hasil yang saudara peroleh mampu membayarnya. Apa yang saudara tadi ambil dalam bentuk kredit. Nah, saya ingin menolong saudara-saudara sekalian sebagai hamba Tuhan yang sudah tua, yang sudah sangat berpengalaman dalam menggembalakan jemaat. Saya ingin memberitahu saudara sekalian, ada juga yang tidak boleh. Walaupun saudara mampu membayarnya, saudara itu tidak boleh kredit seperti itu. Di mana saudara sampai mengorbankan apa? Makanan atau menu yang sehat untuk keluarga saudara. Sakingnya saudara ingin punya rumah, punya mobil sekaligus, maka saudara sedemikian rupa sampai keluarga, anak-anak saudara tidak bisa makan 4 sehat dan 5 sempurna. Oleh karena saudara terlalu ingin mendapatkan sesuatu. Ini juga berdosa. Mengapa? Salah satu mengapa Tuhan memberkati saudara dengan cukup ialah supaya saudara bisa hidup sehat dengan cukup makanan. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau saudara mau kredit sesuatu, tolong saya ingatkan, saudara masih bisa makan dengan cukup. Untuk apalagi untuk anak-anak, kalau saudara masih punya anak-anak balita, tolong saudara ingat bahwa masa 0 sampai 5 tahun itulah, itu sebabnya balita di bawah 5 tahun, itulah masa di mana otak, memang saya juga mengerti sedikit, sejak dalam kandungan anak-anak itu harus, ibu-ibu hamil harus diberi makanan yang cukup. Tetapi sejak dia lahir, dia harus diberikan air, selain air susu ibu, dia harus diberikan air susu yang cukup, dan kemudian ditambah dengan makanan-makanan tambahan yang cocok untuk dia. Tentu utama makanan yang bersifat alamiah, ya, natural. Jangan selalu yang makanan yang dibeli yang dalam bentuk kemasan-kemasan. Bukan tidak boleh maksudnya, tetapi lebih baik sesuatu yang katakanlah sayur atau apa yang dilumatkan itu untuk makanan anak-anak. Jadi ingat di sini Alkitab dengan begitu jelas bahwa berkat Tuhan membuat saudara apa? Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dengan baik apa yang saya katakan, ini bukan menjadi rentenir. Dengar baik-baik, ya, karena rentenir juga tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di sini, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Amin. Jadi mari kita belajar hari ini. Alkitab nih, ayat ini mulai dengan apa katanya? Tuhan akan mencurahkan hujan pada masanya. Pada masanya maksudnya apa? Tuhan membuat alam ini teratur. Teratur bagaimana? Teratur untuk kita menanam. Waktu itu penduduk di dunia ini kebanyakan adalah petani. Oleh karena itu ada disebut dalam Alkitab juga hujan awal waktu kita baru menanam, hujan akhir pada waktu kita panen. Itu sudah teratur sedemikian rupa saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu saya minta hari ini supaya kita juga hidup teratur, bekerja teratur, makan juga teratur, tidur teratur. Ya, irama kehidupan kita ini harus dibuat teratur. Karena Tuhan tadi katanya memberi berkatnya kepada kita dengan cara yang teratur. Ya.
Saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian dari kitab Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 127 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Loh, apa hubungannya? Makan roti dalam terjemahan lain dengan rasa cemas. Mengapa? Kita khawatir besok mau makan apa lagi. Dan itu terjadi banyak ketika kita mengalami ancaman virus ini, saudara-saudara. Dan saya mengajak kita semua sekarang hidup dalam damai sejahtera. Di sini dikatakan tidur teratur, makan teratur, hidup teratur, bekerja teratur. Jangan kemudian bekerja membanting tulang, nanti uangnya habis untuk berobat karena sudah bekerja terlalu keras sampai tidak sempat istirahat dan akhirnya sakit. Habislah duit, saudara sekalian. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini, hiduplah teratur dan tinggalkan semua penghambat berkat Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kepada kita berkat secara teratur pula, sehingga hidup kita benar-benar penuh dengan damai sejahtera, dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada kita sehingga kita tidak perlu berhutang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan pemelihara kami. Engkau mencurahkan berkat ke atas kami pada waktunya. Dan kami berdoa supaya hidup kami bebas dari hutang, bebas dari kutuk berhutang. Dan bahkan kami mampu meminjamkan kepada orang lain. Lindungi hati kami dan pikiran kami Tuhan hari ini, bahwa Tuhan memang mau memberkati kami dengan berkelimpahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.